Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Novitasari dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 22561019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir atau hasil laporan saya selama PPL di SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Baiklah, saya akan mempresentasikannya memulai dari latar belakang. Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL merupakan program akademik yang diselenggarakan oleh IAIN Cirebon. Pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, PPL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang nyata bagi mahasiswa dalam pengelolaan lembaga kependidikan. Mahasiswa sendiri dibekali oleh keterampilan yang profesional sebagai calon tenaga kependidikan dan tenaga pendidik Islam. PPL sendiri menjadi wahana atau wadah untuk menerapkan teori atau mengimplementasikannya secara nyata selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL ini sendiri. Dan pada PPL ini juga dapat mengembangkan keterampilan manajerial seorang mahasiswa. Bagi program studi manajemen pendidikan Islam sendiri, PPL ini adalah bentuk latihan profesi untuk mahasiswa sebagai pengukuran kemampuan mahasiswa dalam konteks manajemen keperkantoran di sekolah. Selanjutnya adalah ruang lingkup atau batasan masalah. Dari PPL ini, pengelolaan pendidikan di sekolah atau madrasah. Selanjutnya adalah ruang lingkup atau batasan masalah. Ruang lingkup atau batasan masalah pada PPL ini sendiri adalah yang pertama pengelolaan pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang kedua ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi sekolah. Yang ketiga ada kegiatan yang berkaitan langsung dengan manajemen kependidikan di sekolah. Yang keempat adalah kegiatan langsung yang mendukung proses administrasi sekolah. Selanjutnya adalah tujuan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Yang pertama, memberikan pengalaman yang nyata terkait dunia di lingkungan sekolah atau pendidikan. Yang kedua, menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik lapangan. Yang ketiga, melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada dunia pendidikan atau kependidikan. Terakhir, mengembangkan kompetensi teknis dan manajerial mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. Manfaat PPL bagi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan pengalaman teknis dan manajerial di sekolah. Yang kedua, memahami kondisi yang nyata operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melatih kemampuan analisis masalah dan dapat memecahkan persoalan masalah yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, ini dapat dijadikan sebagai sumber pengalaman untuk menyusun karya tulis ilmiah. Manfaat selanjutnya bagi sekolah mendapatkan bantuan tenaga terdidik dalam penyelesaian tugas administrasi karena telah dibantu oleh mahasiswa PPL. Yang kedua, memiliki alternatif atau calon karyawan yang telah dikenali kualitasnya karena mahasiswanya telah memiliki pengalaman 3 bulan di sekolah tersebut. Yang ketiga, mendapatkan masukan baru dari perkembangan keilmuan dari perguruan tinggi. Yang terakhir, terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan Prodi MPI IAIN Cirebon. Jadi antara sekolah dan Prodi sendiri memiliki timbal balik atau feedback dan memiliki mendapatkan keuntungan yang sama-sama. Dari kampus sendiri, mahasiswa mendapatkan keuntungan dapat menerapkan teori manajerial dari sekolah, dan sekolah mendapatkan keuntungan terbantu administrasinya oleh mahasiswa. Selanjutnya, bagi program studi sendiri itu menjadi bahan audit internal kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas jejaring kerja sesama dengan sekolah. Yang ketiga, mendapatkan masukan untuk penyempurnaan kurikulum sesuai kebutuhan di lapangan. Yang
Empat, meningkatkan relevansi antara pembelajaran akademik dan kompetensi kerja di dunia nyata. Keadaan umum di sekolah. Yang pertama, profil singkat SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Sekolah SMA Negeri 4 Rejang Lebong ini telah terakreditasi A dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang beralamatkan di Jalan SMA 4 nomor 3 Desa Teladan, Kecamatan Curug Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Statusnya pemerintah pusat memiliki website SMA 4 sman4rl.sch.id dan emailnya sman4curug@gmail.com. Identitas kepala sekolahnya saat ini SMAN 4 Rejang Lebong, kepala sekolahnya adalah Bapak Haji Budi Harto SPD MPD yang lahir di Bengkulu pada 24 Juni 1967. Sekarang pangkat atau golongannya adalah Pembina Utama Muda 4C. Keadaan guru dan tenaga kependidikan di SMAN 4 Rejang Lebong memiliki total 81 orang, terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, staf TU, kepala TU, kepala perpustakaan pustakawan, UKS, BK, multimedia, operator, honorer, dan tenaga kebersihan. Keadaan peserta didiknya sendiri memiliki jumlah 997 siswa, di mana kelas 10-nya itu memiliki 324 siswa, kelas 11-nya memiliki 342 siswa, dan kelas 12-nya memiliki 331 siswa. Dengan total 29 kelas memiliki 997 siswa. Sejarah singkat dari SMA Negeri 4 Rejang Lebong. SMA Negeri 4 Rejang Lebong sudah berdiri sejak tahun 1987. Pada awalnya SMA ini bernamakan SMA 4 Curug dan lokasinya tidak pernah berubah, tetap di Jalan SMAN 4 nomor 3 Desa Teladan, Curug Selatan. Pergantian kepala sekolahnya sendiri itu telah berganti sejak 1988 dan sampai saat ini pada 2024 Bapak Haji Budi Harto SPD MPD telah menjabat dari 2024 sampai sekarang. Pada tahun 2007 SMA 4 ini telah terakreditasi A dan ditunjuk sebagai sekolah RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Dan pada tahun 2008 itu SMA 4 Curug berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Curug Selatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati nomor 160 tahun 2008, 9 April 2008. Pada tahun 2016 lagi, menurut peraturan daerah, SMA Negeri 1 Curug Selatan berubah nama kembali menjadi SMA Negeri 4 Rejang Lebong berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hingga sampai saat ini tetap menggunakan SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Visi dan misi sekolah. Visi SMA Negeri 4 Rejang Lebong adalah menciptakan peserta didik yang unggul dan berwawasan lingkungan. Yang tiga keunggulan atau tiga makna utama visinya. Yang pertama, unggul, cerdas intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, religius, memegang teguh ajaran agama. Yang ketiga, berwawasan lingkungan, peduli dan menjaga lingkungan. Misinya adalah untuk mencapai visi ini sendiri. SMA Negeri 4 Rejang Lebong mempunyai misi sebagai berikut: mewujudkan suasana sekolah yang religius dan kondusif. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran bermakna sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, meningkatkan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, mengembangkan iptek atau olahraga, seni dan budaya. Yang kelima, mendorong toleransi dan kerukunan.
Yang kelima, menyediakan fasilitas ibadah dan kegiatan keagamaan. Selanjutnya yaitu membangun budaya 3S: senyum, sapa, senyum, sopan, dan salam. Senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya terakhir yaitu membudayakan kedisiplinan, bersih, dan peduli dengan lingkungan. Struktur organisasi di SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Kepala sekolahnya adalah Bapak Haji Budi Harto MPD, wakil kurikulumnya adalah Ibu Marta Triyanti SPD MPD, wakil bidang kesiswaannya adalah Bapak Anggi Mantara SPD MPD, wakil bidang sarana prasarananya adalah Ibu Deni Widiarti SPD MPD, dan wakil bidang humas adalah Ibu Yosi Novita SPD MPD, serta kepala tata usahanya adalah Bapak Hergianto SE dan tenaga pengajar. Pelaksanaan kegiatan di unit tata usaha atau TU, fungsi utamanya adalah pusat administrasi sekolah yang mendukung kegiatan pendidikan, kesiswaan, kepegawaian, dan surat penyuratan. Tugas umumnya adalah melayani administrasi secara tertib dan profesional, mengelola dan menyimpan dokumen sekolah, mengatur sistem informasi dan arsip. Jadi seluruh dokumen-dokumen surat menyurat itu ada di TU, mulai dari surat masuk, surat keluar, itu semuanya pengelolaannya ada di TU. Merekap data siswa, data guru, dokumen-dokumennya juga ada di TU serta kearsipannya. Tugas unit kurikulum. Yang pertama adalah menyusun dan meninjau kalender akademik pendidikan. Yang kedua, menyusun pembagian tugas mengajar guru. Yang ketiga, menentukan dan merevisi jadwal pelajaran. Yang keempat, unit kurikulum ini mengelola dokumen akademik, struktur kurikulum, mata pelajaran, dan romel. Yang terakhir adalah mengkoordinasikan kegiatan evaluasi seperti ASTS, asesmen sumatif tengah semester, asas, asesmen sumatif akhir semester, dan mendistribusikan informasi akademik kepada guru dan wali kelas, mengelola daftar nilai, data kelulusan, dan portofolio kelas akhir. Pelaksanaan kegiatan bagi bendahara sekolah yaitu mengelola penerimaan dan pengeluaran dana sekolah, mencatat transaksi keuangan manual maupun digital, menyusun laporan keuangan berkala bulanan maupun tahunan, mengelola nota kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen pengadaan, menyerahkan laporan ke kepala sekolah atau instansi untuk verifikasi, menyusun SPJ untuk setiap kegiatan. Pelaksanaan kegiatan itu kegiatan pokok sekolah. Yang pertama adalah pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Fokus meningkatkan guru dan pegawai yang kegiatannya ada rapat koordinasi dan evaluasi pembelajaran, supervisi kelas. Jadi ada saatnya kepala sekolah, wakil kurikulum itu mensupervisi guru-guru yang sedang mengajar. Selanjutnya adalah pembinaan kedisiplinan dan etika kerja. Yang selanjutnya adalah penguatan administrasi dan ketatausahaan. Tujuannya adalah administrasi yang tertib dan akurat. Kegiatannya adalah menyusun rencana kerja TU, administrasi siswa, guru, sapras, keuangan, surat menyurat. Selanjutnya, sistem data digital sekolah seperti aplikasi Dana Bos, Dapodik, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah laporan administrasi rutin. Pembinaan sarana dan prasarana bertujuan untuk fasilitas belajar dan sekolah lebih optimal. Kegiatannya adalah pendataan dan perencanaan sarana prasarana, pengadaan dan inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas kelas, lab, perpustakaan, UKS, dan laporan sarana prasarana secara berkala. Pembinaan kurikulum dan pembelajaran fokusnya adalah pelaksanaan kurikulum berjalan dengan baik. Kegiatannya adalah mendistribusikan kalender pendidikan dan membuat jadwal pembelajaran. Selanjutnya pembagian tugas mengajar, pelaksanaan ASTS dan ASAS.
Pembinaan kesiswaan. Yang pertama adalah SPMB atau Sistem Penerimaan Siswa Baru. Jadi pada manajemen kesiswaan ini kegiatannya meliputi seperti SPMB, terus pembinaan tata tertib dan kehadiran siswa, MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, pendataan kesiswaan, pembinaan OSIS, ekstrakurikuler, dan prestasi siswa. Selanjutnya program Humas. Di SMA Negeri 4 Rejang Lebong sendiri, dari manajemen humasnya adalah ada program Sinabung atau sedekah nasi bungkus yang diadakan 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Yang selanjutnya bakti sosial, kerjasama dengan komite dan mitra, dan publikasi informasi kegiatan sekolah di sosial media maupun di ranah informasi lainnya. Kegiatan selain program pokok sekolah tadi, selama menjalankan PPL di SMA 4 Rejang Lebong ini selama 3 bulan, kami mendapatkan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya di SMA Negeri 4 Rejang Lebong, seperti apel Senin. Apel ini diadakan pada jam 7 sebelum upacara. Jadi 10 atau 15 menit itu diadakan apel terlebih dahulu dengan pembinanya, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Atau jika Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir, itu bisa digantikan oleh Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya kegiatan pada hari Jumat itu berselang-seling. Misalnya pada minggu pertama itu menggunakan baju olahraga, jadi kegiatannya adalah kegiatan jasmani seperti jalan santai maupun senam. Dan minggu berikutnya adalah menggunakan baju muslim, kegiatannya rohani Islam, pengajian, tadarusan, dan lainnya. Dan itu bergantian selang-seling olahraga rohis, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pada hari Sabtu itu diadakannya apel pagi, briefing perencanaan dan evaluasi tindak lanjut. Ini diadakan sekitar 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Jika ada penambahan itu mungkin bisa lebih dari jam 8. Selanjutnya adalah piket dan penegakan kedisiplinan. Pada piket ini sendiri, tugas kami di sini adalah datang pagi sebelum jam 7 dan kami telah menyambut siswa di gerbang. Setelah bel masuk, kami kembali ke meja piket untuk mengambil buku piket dan mendata siapa saja siswa yang telat. Di situ kami akan mencatat dan bertanya kepada guru yang piket apa hukuman yang diberikan kepada siswa yang terlambat. Tidak sampai di situ juga, jika ada siswa yang ingin izin pulang, izin sakit, izin lainnya untuk keluar dari sekolah, itu izinnya dengan kami yang sedang melaksanakan piket di meja piket. Selain piket itu sendiri, kami juga melaksanakan piket MBG karena SMA Negeri 4 Rejang Lebong telah mendapatkan program makan bergizi gratis. Jadi setiap harinya itu Senin sampai Jumat diantarkan MBG. Jadi ketika kami yang piket, kami juga membantu para siswa yang sedang piket MBG. Pada penegakan kedisiplinan sendiri, ini dilaksanakan secara tiba-tiba dan tidak ada jadwal yang terbaku. Jadi ketika menemukan siswa telah tidak terkondisi lagi, ketika mereka penggunaan make up, membawa barang-barang yang dilarang untuk dibawa di sekolah, mungkin ada yang merokok dan sebagainya, itu akan ditindaklanjuti oleh tim penegak kedisiplinan dan itu akan diadakan secara tiba-tiba. Ada juga dilaksanakan razia ketika sedang menyambut siswa. Jadi ketika ada siswi yang berpenampilan menor dan tidak sesuai dengan standar anak sekolah, itu juga akan langsung dirazia di tempat di gerbang sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan akademik dan kesiswaan. Kegiatan yang telah kami ikuti ada seperti pertemuan wali murid kelas 12 untuk pelaksanaan TKA. Yang kedua, pembagian rapor tengah semester dan akhir semester. Yang ketiga ada gladi bersih dan pelaksanaan TKA. Yang keempat ada musyawarah besar. Yang kelima ada asas atau asesmen sumatif akhir semester.
dan memperingati Hari Nasional yang telah kami ikuti. Yang pertama adalah memperingati Hari Nasional besar ini. Yang pertama Maulid Nabi, itu ketika kami minggu pertama melaksanakan PPL. Terus ada peringatan bulan bahasa dengan diadakannya kegiatan Aksara Fest dengan adanya lomba-lomba, terus Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, dan yang terakhir kemarin kami melaksanakan ada upacara HUT Provinsi Bengkulu dengan upacara resmi. Terus kegiatan memperingati terakhir lainnya kemarin ada memperingati Hari Guru Nasional dengan diadakannya upacara dan memberikan apresiasi kepada guru yang telah mengabdi lama dan akan pensiun pada tahun depan. Dan selanjutnya kami juga melaksanakan perlombaan menghias tumpeng bersama guru-guru, dan itu adalah kegiatan pengalaman yang berkesan bagi kami. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan PPL. PPL ini sendiri merupakan kegiatan praktik untuk menerapkan ilmu kemanajemenan kami pada pendidikan di sekolah. Program kerja ini disusun berdasarkan observasi, arahan guru pamong, dan kebutuhan sekolah. Kegiatan ini juga dibagi untuk menjadi kegiatan kerja umum dan kegiatan program kerja khusus. Program kegiatan umum ini sendiri yang pertama adalah kegiatan yang kami lakukan bersama-sama kepada seluruh anggota PPL untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti upacara, apel, kegiatan hari besar seperti tadi kegiatan memperingati Maulid Nabi, bulan bahasa, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT Provinsi Bengkulu, HGN, dan kegiatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kami membantu persiapan kegiatan internal sekolah seperti menata ruang, dokumentasi, dan publikasi. Seperti kemarin ada rapat koordinasi TKA, kami ikut serta membantu mempersiapkan ruang, menjaga administrasi daftar kehadiran para tamu yang hadir untuk rapat koordinasi TKA. Selanjutnya ada sosialisasi wali murid kelas 12 untuk pelaksanaan TKA, dan juga ada sosialisasi wali murid untuk kelas 10 untuk mempersiapkan mata pelajaran yang akan dipilih untuk pelaksanaan TKA nantinya ketika kelas 10 telah menginjak kelas 12 agar mereka memiliki persiapan yang matang. Selanjutnya yaitu membantu guru atau tenaga kependidikan guru dalam operasional harian seperti ketika teman-teman yang mengajar itu ada guru yang berhalangan hadir, jadi mereka bisa masuk kelas untuk menggantikan guru tersebut. Dan saya sendiri bagian manajemen ini membantu ketika ada guru yang ngeprint itu, terkadang mereka manggil saya untuk membantu mengeprintkan. Seperti kemarin ada ngeprint soal, itu dibantu untuk mengeprint soal, dan kegiatan bantuan lainnya. Pelaksanaan kegiatan PPL ini sendiri pada program kerja khususnya yang pertama yang sesuai dengan program studi manajemen pendidikan Islam adalah administrasi kepegawaian dan keperkantoran. Yang pertama input data guru dan staf. Yang kedua yaitu mengolah daftar hadir harian, seperti mengolah daftar hadir harian guru dan tenaga kependidikan, terus dicek per bulan dan itu dicap dan meminta tanda tangan kepada Bapak Kepala Sekolah, setelah itu baru dicap. Terus mengarsipkan dokumen kepegawaian dan lainnya. Dan selanjutnya yaitu administrasi kesiswaan, menginput data siswa seperti merekap data siswa di buku mutasi, siapa saja siswa yang keluar di kelas itu, tinggal berapa siswa, dan ikut direkap di buku mutasi siswa. Itu selanjutnya pengecekan data hadir di kelas, artinya layanan siswa terkait administrasi. Seperti kemarin itu adalah layanan pengambilan cover dan identitas raport itu di TU
Jadi siswa datang untuk mengambil raport dan cover raport dan identitasnya dan mengecek apakah datanya itu sudah benar atau belum. Jika sudah benar itu bisa langsung dicap, jika belum itu mereka ada perbaikan dengan Bapak Helmi selaku staf TU-nya. Hanya mendampingi kegiatan kesiswaan seperti kemarin ada siswa kelas 11 menampilkan hasil praktik mereka yaitu masak masakan Nusantara atau masakan daerah, dan disitu kami ikut berpartisipasi dan membersamai kegiatan kesiswaan tersebut. Selanjutnya yaitu administrasi persuratan dan pengarsipan. Di sini tugasnya adalah menulis, mencetak, dan menomori surat, pengecapan surat dan penyimpanan, mengarsipkan surat masuk dan keluar sesuai dengan kode klasifikasi. Menulis surat masuk itu mengagendakan surat tersebut, terus mendisposisikan surat, menaikkan surat ke kepala sekolah, dan nanti tinggal menunggu surat turun dari kepala sekolah. Jika surat sudah ditandatangani itu akan diturun dan akan dicek apakah kepala sekolah meng-ACC surat tersebut, dan jika surat tersebut di-ACC, di situ kepala sekolah akan menuliskan surat tersebut akan ditujukan atau akan dikirimkan kepada siapa. Maka di buku agenda kan akan ditulis kode petunjuknya. Misalnya surat tersebut akan ditujukan kepada BK, maka di buku agenda, kode petunjuknya adalah guru BK dan surat tersebut akan disampaikan kepada guru BK. Mengarsipkan surat juga sesuai dengan kode, misalnya ada surat tugas. Surat tugas itu kodenya MN, maka akan diarsipkan pada mat yang berkode MN. Begitupun dengan surat-surat lain itu akan diarsipkan sesuai kode dan itu ada mak dengan kode masing-masing agar tidak tertukar dan mudah untuk mencari arsip tersebut. Selanjutnya penempatan dan lingkup tugas. Penempatan ini pada manajemen sendiri penempatannya adalah di bawah bimbingan guru pamong, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu Ibu Marta Triyanti. Dan di sini tugasnya yaitu fleksibilitas, membantu berbagai bidang. Ketika ada yang membutuhkan, siap untuk membantu. Dan itu juga terlibat dalam semua ranah seperti manajemen kesiswaan, manajemen humas, sapras, kurikulum, bendahara, bahkan TU dan lainnya itu semuanya telah terjalankan. Seperti manajemen sapras itu kemarin melihat ada kondisi yang rusak dan itu didokumentasikan dan itu dilaporkan. Terus nanti akan ada pengecekan dan ada perbaikan pada fasilitas tersebut. Pada bidang kurikulum seperti menyusun berkas validasi guru, menyusun jurnal harian per kelas, siswa per kelas. Terus pada humas yaitu kemarin mencetak jadwal MBG pada kesiswaan sendiri, yaitu mencatat mutasi siswa merekap di buku kesiswaan. Terus ada juga pada unit bidang bendahara itu seperti membantu menyusun surat pertanggungjawaban, menulis nota, kuitasi dan slip gaji. Pada staf TU lainnya itu juga bantu surat menyurat, membantu menulis dan lainnya. Dan itu tidak hanya di satu unit kerja tapi mendapatkan berbagai pengalaman karena sistemnya itu fleksibel. Realisasi kegiatan PPL yang pertama ada pelayanan dan administrasi harian, bertugas di meja piket, mencatat izin terlambat, kebutuhan siswa lainnya yang melapor ke meja piket, menyusun surat pernyataan PKA kelas 12, mengurus absensi dalam pertemuan wali murid kalau ada sosialisasi kelas 10 dan kelas 12, mengambil dokumentasi kegiatan sekolah seperti tadi ada pada sapras, pada ruang lingkup pada ranah sapras itu ada seperti kemarin plafonnya roboh itu didokumentasikan. Ketika plafon telah selesai
dibenarkan itu juga akan didokumentasikan. Terus pada administrasi keuangannya menulis nota, menulis bukti nota, mengelola lampiran kuitasi SPJ, membantu penyusunan SPJ, verifikasi dokumen, dan pengurusan tanda tangan kepada kepala sekolah. Administrasi kesiswaan dan TKA mengelola daftar hadir, wali murid sosialisasi, mengelola pas foto kelas 12 untuk keperluan kartu peserta TKA, menggunting dan menyusun kartu gladi bersih TKA, membagikan kartu TKA, dan mencatat kehadiran peserta TKA, meminta tanda tangan pengawas dan proktor ini untuk kebutuhan berita acara, selanjutnya menyusun kartu peserta dan kartu panitia TKA. Realisasi kegiatan lainnya ada pada administrasi data dan arsip, menulis nama siswa kelas 10 sampai 12 dalam album foto, terus membuat buku pengambilan ijazah mulai dari memotong bagian atas untuk nomor, nama siswa, NISN-nya, terus nomor ijazah, cap 3 jari dan tanda tangan siswa, terus digaris sesuai dengan kolom itu, digaris per kolom sampai jumlah siswanya. Kalau ada 36 maka digaris sebanyak 36. Membuat kotaknya sebanyak 36. Terus mengelola surat masuk seperti mendisposisi dan melakukan tindak lanjut apakah surat tersebut sudah benar atau tidak. Maka cek pada tanda tangannya legal atau tidak, sah atau tidak, capnya itu asli atau tidak, dan itu akan dicek terlebih dahulu sebelum menaikkan ke kepala sekolah. Jika sudah benar, maka surat akan langsung didisposisi dan dinaikkan ke kepala sekolah. Jika surat tidak benar, maka itu akan ditolak dan dikembalikan. Jika mereka berkenan, mereka bisa datang membawa surat yang telah benar. Selanjutnya, mengelola surat keluar, yaitu jika ada surat tugas yang keluar itu akan dinomori sesuai dengan yang ada di buku agenda. Misalnya nomor di buku agenda terakhirnya 461, maka surat keluar itu akan dinomori 462. Selanjutnya, mengarsipkan berkas pegawai dan surat sekolah. Jadi ketika membuat surat keluar, surat tugas itu akan diminta untuk membuat 2 surat. Karena kenapa? Satu itu akan diantar untuk surat tugasnya, satunya akan diarsipkan karena itu akan dibutuhkan pada suatu saat. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari karena sudah ada arsipnya. Selanjutnya yaitu penggandaan soal asas. Sebelum asas kemarin kami juga ikut menjadi bagian tim penggandaan soal asas, mulai dari menempel kertas itu yang bertuliskan kelas berapa, mata pelajaran apa, jam berapa, hari apa, dan berapa eksemplar itu ditempelkan pada amplop seluruhnya, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan itu nantinya diklasifikasikan, dikolektifkan per kelas dan per mata pelajarannya. Setelah selesai lembar soal telah sampai, maka kami juga memasukkan lembar sesuai eksemplarnya, dimasukkan ke dalam amplopnya, terus di staples agar soal tidak bocor, terus diklasifikasikan per kelas, per mata pelajaran, dan per harinya dan per jamnya. Jadi itu kemarin pengerjaannya 2 hari. Selanjutnya, membantu administrasi penyelenggaraan asas. Seperti kemarin meminta tanda tangan panitia asas, terus kami juga membantu di bagian konsumsi, terus juga membantu jika ada guru pengawas yang berhalangan hadir, itu kami bersedia untuk membantu dan menggantikan pengawasnya. Pelaksanaan program kerja. Fokus PPL ini pada administrasi pendidikan di SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Penempatannya di tata usaha, di wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan lainnya seperti tadi. Karena penempatnya yang fleksibilitas, jadi bisa di mana saja, dan karena
agar dapat menguasai bukan hanya satu ranah saja, misalnya seperti di TU saja, tapi bisa di bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sapras, bahkan di keuangan. Jadi setelah keluar dari PPL itu mendapatkan bekal pengalaman yang tidak hanya di satu ranah saja, tapi dapat menguasai kemanajemenan yang lainnya. Terus selanjutnya yaitu sangat suportif dan komunikatif. Staff-staffnya, guru-gurunya itu sangat suportif dan komunikatif. Staf TU sendiri dan PAMU juga membantu dalam pembelajaran prosedur administrasi. Selanjutnya, memahami bahwa administrasi itu berkaitan dengan ketepatan, legalitas, dan kerahasiaan dokumen. Jadi harus lebih hati-hati, tepat, teliti, dan fokus. Penerapan ilmu manajemen pendidikan Islam sendiri, pengalaman yang didapatkan dapat mengelola surat, dapat mengarsipkan dokumen secara fisik, terus memperekapan data siswa dan kepegawaian, terus dapat melihat secara langsung penerapan manajemen di sekolah. Mekanisme pelaksanaan program kerja ini, kendala yang dihadapi selama PPL ini, yang pertama ada ketika menangani surat masuk itu sempat bingung, surat ini harus diapakan, surat ini harus dibagaimanakan, dan di situ juga terjadi kebingungan. Selanjutnya yaitu pengarsipan surat masuk karena harus sesuai dengan kode surat, terus menentukan kode surat keluar, dan kesulitan menempel foto peserta TKA pada kartunya karena tidak berurutan dan ada foto yang tidak ada namanya. Upaya mengatasi kendalanya, upaya pemecahannya, yang pertama belajar langsung dari staf TU. Ketika kebingungan ada surat masuk, itu langsung menanyakan kepada Ibu Eli sebagai staf yang menangani surat masuk dan surat keluar, dan di situ diajarkan bagaimana menulis surat masuk, melihat tanggal suratnya, terus nomor suratnya, tujuan perihal suratnya, terus diterima tanggal berapa, itu diagendakan di buku agenda surat masuknya. Jadi terus ketika sudah mengecek itu, maka dituliskan juga di lembar disposisi dan nanti di staples, masukkan ke dalam mak, dan itu akan dinaikkan ke kepala sekolah untuk di ACC atau tidaknya. Terus pada kode arsip itu juga meminta bantuan, bertanya kepada Ibu Eli, dan ada juga Ibu Ade yang memberitahu itu diarsipkan sesuai dengan kodenya. Jadi melihat kodenya itu ada di nomor surat, misalnya di surat tugas itu ada kode MN, maka akan diarsipkan di map kode MN. Selanjutnya mengkonfirmasi kode tersebut, terus agar tidak ada salah klasifikasinya. Mencocokkan foto TKA satu per satu. Walaupun ini memakan waktu yang lama, tapi ini cukup relevan, cukup baik dan bagus untuk mencocokkan foto tersebut kepada kartu agar tidak salah. Ketika ada kartu yang tidak namanya, itu ditinggalkan saja karena bingung juga dan tidak hafal muka-muka siswa dan namanya. Jadi itu dibiarkan kosong dan fotonya tetap dibawa ketika kegiatan TKA. Nanti yang tidak ada fotonya itu bisa melapor dan mencari fotonya sendiri dan akan dilemparkan. Kesimpulan dari akhir semuanya adalah program kerja berjalan dengan baik. Walaupun ada kendala, dapat diselesaikan dengan cara bertanya dengan PAMO, dengan staf TU, dan dengan gurunya, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dan dapat menjadikan pembelajaran. Administrasi tersebut sangat penting untuk mendukung manajemen sekolah. Pengalaman PPL tersendiri menambah keterampilan teknis administrasi manajemen. Kendala dapat diatasi dengan konsultasi, ketelitian dan kerjasama, dan ada kemauan dari diri sendiri. Itulah presentasi dari hasil akhir laporan PPL. Ketika ada salah kata, ada yang berbelit, dan lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.